Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melakukan update market crypto, teman-teman ya, di mana minggu yang baru kira-kira bagaimana pergerakan Bitcoin dan teman-temannya, teman-teman, di situasi market seperti ini. Masih di area ranging yang sama, 108.500. Jadi kita akan lihat, teman-teman, sebelum update-nya kita juga udah ada update 2 hari yang lalu. Jadi kita akan lanjutkan update-nya seperti biasa. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa untuk share videonya. Pastikan kalian udah like video ini. Dan mungkin kalian belum subscribe, kalian bisa subscribe juga gitu ya, teman-teman. And leave a comment kalau kalian ada suggestion dan lain-lainnya. Saya pasti baca komen juga, teman-teman. Dan ya, kita langsung masuk aja ke dalam intronya terlebih dahulu sebelum kita memulai pembahasan ya. Oke, bagaimana situasi market saat ini? Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya Bitcoin masih di area yang sama, Ethereum juga nggak terlalu bergerak sebenarnya. Kalau kita lihat dalam 1 hari terakhir, ya overall market ini nggak ada pergerakan. Ya, lebih ke arah sideways, hanya naik sekitar 0,1% aja. Dalam 24 jam terakhir kita bisa lihat beberapa altcoins mulai ada kenaikan, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian miss the update, bukan update sih, tapi live ya. Saya ada live kemarin, benar-benar baru 21 jam yang lalu. Kalian bisa cek di sini. Kita ada screening beberapa alts juga. Tapi overall situasi seperti ini di mana altcoins yang sedikit lebih perform ketika Bitcoinnya masih di area yang cukup sama gitu ya. Dan kalau kita secara 24 jam terakhir ada beberapa altcoins juga mengalami penurunan, tapi ya overall mix ya. Tapi Bitcoinnya ya di situ aja, intinya seperti itu. Dan kalau kita lihat secara Fear and Greed Index, area saat ini kita di area greed ya di 73, jadi market masih cukup, overall sentiment masih cukup bullish karena Bitcoin belum breakdown juga, teman-teman. Jadi masih di area yang sama kalau kita nanti secara teknikalnya. Jadi kita akan harus menunggu dulu playoutnya bagaimana, skenario-skenarionya yang kita akan bahas di video ini untuk Bitcoin pastinya. Nah, di minggu ini ada apa untuk weekly events ya saat ini? Hari Senin akan ada Trump sign executive order, jadi ini sebentar lagi pada saat video ini dibuat. Mungkin gak lama kemudian akan ada beberapa announcement coming in, dan itu saya akan update kemungkinan ya di dalam grup Telegram community. Jadi pastikan kalian udah join juga, teman-teman. Ada beberapa juga yang terjadi altcoins. Lalu 8 Juli sebenarnya nggak terlalu banyak hal baru. Dan kita akan mulai hari Rabu. Hari Rabu itu cukup menarik. Yang pertama akan ada namanya FOMC Minutes, teman-teman. FOMC Minutes ini akan cukup signifikan sekali. Kira-kira apa yang beritahu gitu ya pada saat The Fed lagi meeting gitu ya, kira-kira apa yang mereka pikirkan. Nah, ini adalah FOMC Minutes. Jadi kita mau tahu gitu, apakah akan ada rate cut di tahun ini, kalau ada kapan, apakah akan terjadi 1 rate cut atau 2 rate cut atau bahkan 3. Nah, di FOMC Minutes ini akan diberitahu gitu ya. Ini di tanggal 9 Juli atau 10 Juli kalau nggak salah ya, 10 Juli di Jakarta Indonesia time, istilahnya seperti itu. Lalu juga ada tarif pause ends. Ini tarif ya, situasi tarif saat ini karena memang deadline-nya kan 90 hari. Dan 90 hari itu adalah 9 Juli, teman-teman. Ya, ini masih mix. Ya, kenapa mix? Karena kalau kalian perhatikan beberapa berita mengindikasikan bahwa tapi White House atau Trump sendiri akan delay tarif sampai tanggal 1 Agustus. Jadi akan ada sedikit kebingungan. Bahkan kemarin waktu live sendiri itu ada pertanyaan, teman-teman. Pertanyaan mengenai tarif ya. Dan setelah saya dig in lagi, saya gali-gali informasi, yang terjadi sebenarnya sama aja. Masih confused, orang-orang masih cukup bingung, tapi intinya seperti ini ya. Katanya tarif itu akan mulai berlaku itu tanggal 1 Agustus. Tapi tanggal 9 Juli itu udah ada letters ya, surat-surat itu udah dikirimkan ke berbagai negara. Istilahnya itu untuk mengkonfirmasi bahwa tarif ini akan diimplementasikan dan dimulai tanggal 1 Agustus. Intinya seperti itu. Reaksi market bagaimana? Reaksi market overall ya seperti biasa, cukup choppy aja, nggak terlalu banyak pergerakan, nggak terlihat ada significant move, tapi nggak ada penurunan juga. Bahkan kalau misalnya kita lihat persis pada saat tarif lagi di delay atau ke 1 Agustus, ini reaksinya hanya seperti ini, teman-teman. Naik berapa persen? 1%. Ya, ini yang terjadi. Dan kalau kita lihat juga dari Trump sendiri, dia bilang I am pleased to announce ya, dia mau mengumumkan istilahnya ya, US tarif letters. Jadi Amerika punya tarif letters dan akan dikirim mulai dari tanggal 7 Juli gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat seperti ini ya, sebenarnya belum ada official news bahwa ya udah 1 Agustus kita mulai gitu ya. Situasinya masih cukup membingungkan, tapi ini yang terjadi di dalam situasi market seperti ini. Jadi Trump ini juga nggak ada komen sama sekali untuk soal ini.
gitu ya. Tapi saya akan ambil ini aja teman-teman. Jadi istilahnya efeknya mulai akan berlaku, lebih fokusnya itu di tanggal 1 Agustus gitu. Dan kalau kita lihat juga beberapa berita terbaru, salah satunya adalah dari Elon Musk. Elon Musk kalau teman-teman nggak mengikuti gitu ya beritanya adalah dia membuat political party sendiri, teman-teman. Namanya adalah America Party di sini. Dan sempat ada yang nanya gitu ya, apakah America Party akan menggunakan atau embrace gitu ya? Bukan embrace ini lebih ke arah tidak menolak gitu ya, menerima Bitcoin. Kata Elon Musk adalah fiat is hopeless, so yes. Jadi dia cukup positif ya. Kalau kita lihat teman-teman, ini cukup besar newsnya karena Elon Musk itu dulu kan supportnya Doge. Dia nggak terlalu bahas Bitcoin gitu. Tapi situasi seperti ini menunjukkan bahwa sebenarnya Elon ini ya juga ya cukup invested istilahnya di dalam Bitcoin sendiri. Tesla sendiri juga ada Bitcoin gitu ya. Dan hal ini juga justru yang menyebabkan Bitcoin sempat mengalami kenaikan di pagi ini istilahnya sampai ke area kisaran 109.000. Seperti itu. Kira-kira itu yang terjadi sebenarnya di dalam market gitu ya. Kalau teman-teman miss update terakhir saya, itu yang terjadi ya. Dan kalau kita lihat overall teman-teman ke beberapa hal lagi yang tadi saya sudah bahas, altcoins itu lagi cukup bagus gitu ya. Salah satunya sebenarnya Bong. Ya, Bong ini adalah meme coin di jaringan Solana, teman-teman. Dan gaining attraction-nya cukup besar gitu ya. Ini kalian bisa websitenya sangat interaktif sekali, sangat fresh istilahnya. Dan harganya juga udah naik signifikan. Kenapa? Karena salah satunya ada namanya program buy and burn. Jadi istilahnya mereka beli buyback token Bongnya, lalu mereka burn token Bongnya sendiri. Jadi benar-benar nggak ada selling pressure, adanya buying pressure doang. Tapi ini meme coin, jadi fundamentalnya sebenarnya nggak terlalu ada. Tapi ya kalau kita lihat dari sini sebenarnya fokusnya lebih ke arah di ekosistem, community, kira-kira seperti itu sih kalau kalian bisa dilihat dari websitenya sendiri. Tapi itu yang terjadi, dan ini menunjukkan harga Bong sendiri. Kalau kalian perhatikan, itu Bong cukup naik signifikan. Bahkan kalau misalkan saya lihat dari sini, nah kalian bisa lihat dalam 7 hari terakhir gini ya, Bong itu naik 56,8%, paling tinggi gitu ya. Nanti mungkin kita akan sedikit lihat analisa Bong seperti apa teman-teman. Dan kalau kalian nggak mau ketinggalan, ini saya juga biasanya share news berita seputar altcoins. Dan dengan altcoins mulai sedikit trending teman-teman, saya akan memberikan akses pertama sebenarnya adalah ke dalam community saya, private community di dalam Laba Lab sendiri. Teman-teman, Laba Lab ini adalah private community di dalam Discord server, dan kali ini website sudah live. Kalian bisa langsung cek aja websitenya teman-teman, atau kalian bisa langsung isi aja, karena di dalam Laba Lab ini kita bagikan informasi-informasi untuk altcoins, untuk portfolio, untuk ya Bitcoin, dan untuk overall financial market general, bukan cuma crypto, tapi ya kadang kita bahas sedikit US stocks, kadang sedikit landscape-nya, dan macro events, dan lain-lain. Itu banyak yang kita bahas di dalam Laba Lab sendiri. Kalian bisa interaksi langsung juga dengan saya. Jadi ya kalau kalian tertarik, feel free, karena kita lagi ada open batch di bulan Juli sendiri teman-teman. Jadi ini untuk teman-teman yang mau belajar, yang lebih berfokus sendiri. Kita ada 3 paket, 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Kalian bisa langsung daftar aja teman-teman. Ini daftar, kalau kalian klik ini akan masuk ke dalam Google Form, atau kalian langsung isi aja Google Formnya di kolom deskripsi ya. Nanti saya taruh linknya semua di deskripsi, detail-detailnya kalau misalnya kalian mau tahu lebih, atau kalian ada yang mau tanya-tanya juga gitu ya. Ini adalah beberapa call kita juga ya, dan call kita mostly ada spots, kita juga ada sinyal sih, kita ada kayak trading outlook dan lain-lain. Kalian bisa banyak hal lah yang kalian bisa belajar, saya yakin gitu ya. Ini benefits yang kalian akan dapat kalau kalian buka Laba Lab. Kalau kalian nggak join, kalian nggak akan lihat ini gitu ya. Tapi kalau kalian join, kalian baru lihat nih beberapa channel yang kita ada ya. Jadi itu aja teman-teman. Kita sekarang masuk aja ke dalam beberapa berita lanjutannya, karena masih cukup banyak juga. Tapi kalau kalian tertarik, feel free langsung cek aja di dalam deskripsi ya. Nah, kita lihat ya, memang ini masih menjadi tema yang saya berikan selama beberapa minggu terakhir, bahwa institutions FOMO ke dalam Bitcoin. Bahkan Metaplanet baru aja beli lagi teman-teman, kisaran 2.200 Bitcoin. Ini kalau nggak salah 300 juta buying pressure ya, 300 juta atau 200 juta. Jadi cukup besar sekali teman-teman buying pressure-nya sendiri. Kalian bisa lihat dari sini. Ini soalnya tulisannya yen ya, average purchase price-nya menggunakan yen, karena Metaplanet ini adalah perusahaan publik, tapi publiknya itu di Jepang. Jadi bukan seperti MicroStrategy gitu. Jadi makanya Bitcoin itu susah turun. Kenapa? Karena ada ditahan oleh institusi-institusi seperti Metaplanet, MicroStrategy. Dua itu sih sebenarnya yang benar-benar publicly mereka buying Bitcoin terus ya. Dan situasi saat ini
menunjukkan memang summer sendiri itu sesuatu yang nggak terlalu positif. Kenapa? Karena volume juga mengalami penurunan. Ini kita lihat ada options, ini option volume juga mengalami penurunan. Saya juga ada share sebenarnya mengenai spot volume dan perpetual volume, tapi itu saya share di Labalab, teman-teman ya. Tapi kira-kira itu yang terjadi di mana volumenya mengalami penurunan situasinya. Dan makanya mungkin beberapa orang mulai sedikit berlari ke altcoins untuk mendapatkan short term gains dulu gitu. Makanya kita lihat seperti Bong cukup runningnya cukup signifikan gitu ya. Ini Celestia juga naik sekitar 15%, ada Floki, dan ada beberapa kripto lainnya juga yang kalian bisa perhatikan. Dan kemarin di video terakhir ya, kalau kalian lihat dari sini, saya ada bahas sedikit mengenai adanya billionaire Bitcoin ya, Bitcoin whale, yang istilahnya dia bukan membeli tapi dia mentransfer Bitcoinnya 80.000 Bitcoin totalnya ke dalam satu wallet, dan orang-orang takut gitu ya. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah ini address upgrade saja gitu ya. Jadi dia hanya pindahin dari satu ke satu alamat lagi. Nggak ada indikasi bahwa paus ini jual Bitcoin, sehingga sebenarnya FAT-nya hilang. Ya, jadi penurunan Bitcoin waktu itu karena FAT ini sebenarnya terlihat ya udah selesai gitu ya, karena nggak ada selling pressure juga. Itu yang terjadi ya. Dan sekarang kita masuk aja ke dalam technical. Pastinya kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setelah keputusan itu di tangan teman-teman semua. Ini video bersifat edukasi dan entertainment purpose only ya. Dan kalau misalnya kita lihat untuk Bitcoin overall skenario, ini saya udah layout beberapa skenario, mungkin agak sedikit berantakan teman-teman, tapi ini yang saya berikan waktu live kemarin gitu ya. Jadi kalian bisa cek aja. Tapi ini kalau saya sesuaikan gitu ya untuk ke dalam skenario kita, analisa kita, overall saat ini masih cukup masih cukup di dalam plan kita. Kondisi Bitcoin saat ini lagi choppy, bukan choppy sih, tapi terlihat memang breakout teman-teman dari channel ini. Kalau kita dari time frame 8 jam atau 12 jam kalian bisa lihat sih sebenarnya. Ini 8 jam, terlihat istilah kita break dari channel ini. Oh, kita udah di atas nih gitu ya. Dan posisi saat ini memang masih lebih ke arah favoring orang-orang yang mau ngelong, posisi untuk naik ke atas gitu. Tapi waktu di video terakhir saya bilang, oh ini nggak yakin nih, karena di sini terlihat ada selling pressure yang cukup kuat, kisaran 110.000. Makanya Bitcoin pun menunjukkan bahwa dia nggak bisa naik gitu. Memang Bitcoinnya naik, tapi Bitcoin tidak melebihi high sebelumnya juga. Nextnya apa? Apakah turun ke bawah? Yes, bisa aja turun ke bawah. Tapi situasi kalau untuk saat ini, kalau benar-benar kita cleanin gitu ya teman-teman. Ini saya coba delete beberapa hal. Nah, ya, weekend kita cukup choppy, kita nggak ada terlalu banyak pergerakan, overall kita naik sedikit, tapi situasi saat ini yang penting, gitu ya. Dari Trump mau bikin, apakah dia ada pengumuman besar lainnya atau enggak, itu tergantung dari market, ya, karena memang teknikal terkadang kalau misalnya ada berita yang bener-bener cukup surprise the market, hal itu bisa berdampak besar, gitu ya. Dan ini minggu-minggu ya sebenarnya bisa berdampak aja, karena banyak pengumuman yang akan terjadi. Khususnya hari Senin juga ada nih executive order. Kalau misalnya ada executive order mengenai kripto, itu juga bisa cukup mengejutkan. Tapi overall kalau seperti ini pun, kalau saya masih lebih hati-hati sih teman-teman. Saya nggak mau overly bullish di situasi seperti ini, karena ini benar-benar seperti prime trap. Kelihatan ini buat nge-trap orang-orang melihat bahwa oh, ini Bitcoin terlihat breakout dan ini adalah saatnya kita untuk beli dengan kondisi, oh ini dengan kayak gini kita beli, at least Bitcoin masih bisa break all time high. Itu, situasi itu. Apakah bisa? Bisa gitu ya. Tapi kalau saya pribadi melihat, biasanya itu jebakan gitu ya. Tapi pastinya belum tentu saya benar juga. Nah, saya lebih prefer mungkin liquidity yang lebih dekat itu di kisaran 105.000, 103.000, 104.000, tapi memang paling besar di 105. Jadi kalau misalnya Bitcoin turun ke bawah sini, terus kalian mau coba long, nah mungkin di area ini lebih aman sebenarnya, gitu ya, lebih yakin lah. Atau malah bisa turun lagi sampai POC, point of control, di posisi ini. Bahkan di sini juga ada namanya fair value gap juga, ada imbalance di area ini karena buying pressure yang cukup kuat. Makanya menurut saya cenderung bisa aja testing ke bawah sini juga. Nah, kalau dari sini saya akan lebih positif lah kalau misalnya Bitcoin mau naik lagi gitu ya. Kalau misalnya dari sini Bitcoin mau mencoba untuk break all time high, ini mungkin lebih make sense ketimbang di situasi saat ini. Karena terlihat di sini institution beli, tapi institution pun gagal untuk membuat Bitcoin tembus all time high karena ya volume yang menurun, buying pressure juga menurun dari retail, cuma fokusnya dari institusi doang. Itu yang terjadi. Ya, itu yang saya lihat, teman-teman. Jadi outlook mungkin kira-kira seperti ini. Ya, kalau kalian tanya saya gitu ya, yang saya lihat untuk situasi market seperti ini. Ya, ini untuk Bitcoin. Dan kita lihat juga sebenarnya kayak Bitcoin dominance pun saat ini
udah sedikit ada penurunan di area short term. Bukan penurunan sih sebenarnya. Overall kalau kita lihat secara time frame daily lebih naik, teman-teman, masih naik, masih uptrend, tapi ya bisa aja nih terjadi sedikit pullback. Yang saya bilang kenapa altcoins lumayan ada peningkatan. Bisa jadi kita sedikit ada turun dulu ke sini, terus baru naik lagi. Gitu. Jadi ini masih ada beberapa hari lah kalau misalnya untuk dimanfaatkan, khususnya untuk altcoins. Tapi harus berhati-hati, mungkin ya altcoin akan ada sedikit pullback ketika Bitcoinnya juga turun. Ya let's say Bitcoinnya turun, ya mungkin malam ini atau besok. Kalau misalnya Bitcoinnya turun, nah pada saat naik di sini, misalnya dia mulai naik di sini, nah ini mungkin akan berbarengan dengan beberapa altcoins juga akan ada bounce. Jadi ini buying opportunity ini mungkin akan cukup penting gitu ya. Dan ini kita akan memposisikan diri juga di dalam Laba Lab sendiri gitu ya. Nanti akan saya share beberapa hal juga untuk teman-teman yang memang ada di dalam Laba Lab juga. Ya, jadi overall itu yang terjadi teman-teman ya situasi saat ini. Dan ini yang saya lihat ya. Jadi itu dulu mungkin video weekly update untuk hari ini teman-teman. Jadi kalau kalian suka video ini pastinya jangan lupa tuh share videonya, likes juga teman-teman. Dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya juga. Dan kita akan ketemu lagi bisa di next video, bisa juga di next live teman-teman ya. Jadi kalian pastikan turn notifications on-nya juga kalau kalian nggak mau ketinggalan hal-hal seperti ini. Dan ya kita akan ketemu lagi di next video. Thank you all for watching, bye bye.